A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu semuanya, kita lanjutkan lagi untuk tadabbur kita. Kali ini kita memasuki ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku anugerahkan kepadamu berupa hikmah dan kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana ketika para nabi disaksikan oleh Allah, dan Allah meminta persaksian kepada mereka, bahwa apabila nanti di akhir zaman ada Pak Nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW, maka para nabi tersebut yang nabi-nabi sebelumnya harus mengikuti ajaran yang dibawa nabi tersebut, dan nabi-nabi sebelumnya harus menolong bagaimana penyebaran dakwah nabi tersebut. Nah, di mana tempat perjanjian tersebut? Para ulama mengatakan tidak tahu di mana perjanjiannya dan kapan. Intinya ada para nabi itu melakukan perjanjian kepada Allah dan kepada para nabi bahwa nanti ketika Nabi Muhammad SAW khatamun anbiya, itu penutup para nabi, bahwa nabi-nabi tersebut yang sebelumnya baik Musa, Isa, dan Nabi Ibrahim, kalau seandainya Allah pertemukan mereka dalam satu masa, maka nabi-nabi sebelumnya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, laukana Musa hayyan, dikatakan kalau seandainya Nabi Musa itu hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa, dan Nabi Musa harus mengikuti syariat ya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah Isra wal Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW juga memimpin para nabi ketika mengimami sholat. Ini salah satu bagaimana Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita kaitkan kepada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana salah satu keburukan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mencampur adukan antara hak dan batil. Kemudian mereka menghilangkan informasi tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka. Kemudian salah satu keburukannya lagi, mereka itu menyembah para nabi. Sedangkan nabi-nabi itu tidak minta disembah. Mereka hanya menyampaikan agama tauhid yang disampaikan oleh membawa agama tauhid, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya para nabi saja mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, kenapa orang Yahudi tidak mau menerima keberadaan Nabi Muhammad SAW? Disinilah inti jawaban bagaimana menjawab permasalahan atau dari bantahan dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu tidak mau menyembah Nabi Muhammad. Mereka itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kenapa?
Karena alasannya Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail, bukan golongan dari Bani Israel. Sedangkan Ismail itu ibunya adalah seorang budak. Sedangkan istri Ibrahim yang dari Ishak itu yaitu Sarah, itu adalah keturunan dari bukan budak wanitanya, sehingga inilah membuat mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW ajarannya. Padahal kalau kita melihat bagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW, seluruh para nabi itu dilakukan perjanjian, diadakan sumpah. Kalau seandainya mereka hidup pada masa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Muhammad, maka syariat-syariat yang mereka bawa itu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya dari segi tauhid semuanya sama. Jadi kalau ditanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dari segi akidah semua sama. Yang berbeda itu sebenarnya hanya dari segi syariatnya saja. Nah, syariat ini yang boleh berbeda syariatnya apa? Contoh dari segi puasa, mungkin hukum qisasnya itu ada perbedaan di antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Tapi kalau tujuan dari segi berdakwahnya, mereka semua membawa agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dari segi per ayatnya, wa il akhadallahu mitsaqan nabi. Ingatlah, kalau kalimat di dalam Al-Qur'an menggunakan kata wa itu artinya dan. Dan di sini berarti menyambung cerita dari kisah sebelumnya. Itu ingatlah. Dulu pernah saya sampaikan kalau dalam Al-Quran menggunakan kalimat kita disuruh mengingat-ingat kembali, mengulang lagi bahwa kisah ini benar pernah terjadi, tapi dijelaskan dalam kitab tafsir tidak dijelaskan kapan perjanjian para nabi itu kepada Allah, tempatnya di mana, itu tidak dijelaskan. Kemudian ketika menggunakan kalimat bahwa cerita ini benar, kemudian kita harus mengingatnya. Kemudian ada pelajaran yang harus kita ambil dari kisah tersebut. Apa pelajarannya? Kalau seandainya tadi para ahlul kitab tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, sedangkan kalau seandainya Nabi Musa maupun Isa hidup pada masa Nabi Muhammad bertemu, mereka itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Disinilah yang tidak sampai mereka kepada pemahaman tentang bagaimana kalau seandainya para nabi itu bertemu, maka seluruh dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad kalau bertemu, maka mereka seluruhnya akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Inilah salah satu bagaimana keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh apa saja yang aku anugerahkan kepada kamu berupa kitab dan hikmah. Jadi kalaupun seandainya nabi-nabi tersebut, hikmah itu para ulama berbeda pendapat. Ada pengertian hikmah adalah nikmat anugerah yang diberikan kepada nabi. Itu kalau kita lihat makna hikmah yang diterjemahkan sebagai nikmat atau anugerah, kita bisa lihat buka dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Atau pengertian hikmah berikutnya bisa diartikan juga dengan ketaatan, kesolehan. Kita bisa lihat dalam surah Luqman, surah 31 ayat 12. Pengertian hikmah bisa diartikan sebagai kesolehan atau ketaatan. Kemudian pengertian hikmah itu bisa diartikan ilmu pengetahuan atau kebaikan. Itu Al-Baqarah 269. Jadi apapun yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ataitukum min kitab, berupa kitab, baik Zabur, Taurat, Injil, kemudian hikmah, diberikan pengetahuan kepada nabi, diberikan syariat, diberikan anugerah. Akan tetapi ketika itu summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya aku sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi para nabi itu kalau seandainya ada hidup nabi sesudahnya lagi Allah utus, maka nabi sebelumnya harus mengikuti syariat nabi sesudahnya. Dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ibarat seperti bangunan, para ulama mengatakan kalau dari segi ketauhidan, ada bangunan yang tua, atau ketika kita memiliki ada bangunan rumah yang ingin direnovasi,
Ibaratnya bangunan pertama itu adalah bangunan yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sampai Nabi Muhammad menyempurnakan bangunan itu sehingga bangunan itu menjadi sempurna. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa seperti bangunan itu sudah sempurna. Akidah syariatnya semua ajarnya sudah ditutup secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Maka inilah salah satu kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana yang sebelumnya orang Yahudi tidak mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi nabi-nabi yang lainnya saja mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Maka apa kata mereka? Qalu aqrarna. Mereka mengakui. Jadi para nabi itu mereka mengikuti. Qala fashhadu wa ana ma'akum nasyidin. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu maka mereka lah orang-orang yang fasik. Maka itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu berpaling dari ketentuan bahwa apa? Nabi mereka saja mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW, sedangkan mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka itulah mereka dikatakan faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun, bahwa ahlul kitab, orang-orang yang menutupi informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, itulah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini masih menceritakan bagaimana ketundukan dan kepatuhan para nabi-nabi sebelumnya terhadap perjanjian yang telah disepakati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja kita lihat. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini ada makhluk yang dituntut untuk tunduk sepatuhnya, tidak memiliki perlawanan. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memilih. Maka kalau kita lihat bagaimana bumi juga ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak punya pilihan lain, baik terpaksa maupun tidak, mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana tadi para nabi, mereka ketika berjanji mereka sudah mengikuti ajaran Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Apa agama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dalam surah Ali Imran. Sebelumnya kita sudah tadabbur juga. Inna dina 'indallahi Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, agama berserah diri. Maka itulah salah satu para nabi itu, Islam itu maknanya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita kurang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya, berarti kita termasuk orang-orang yang fasik, keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah kami berserah diri dari segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu, bahwa bumi ini, apapun yang berada di peredaran di bumi ini adalah suka tidak suka mereka itu mengikuti atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana ketetapan yang Allah sudah tetapkan kepada apa yang ada di langit dengan di bumi ini. Contoh sederhana, sifat air. Air itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
dia selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kecuali nanti kalau Allah berkehendak, Allah bisa naikkan dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, contoh tsunami. Mereka secara apapun mereka harus mengikuti kemauannya Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun terpaksa dalam ayat ini. Kemudian contoh api, sifatnya membakar dan panas, tidak mungkin jadi dingin kecuali nanti Nabi Ibrahim atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana di ayat yang lain bahwa bumi juga itu, bumi dan langit juga mereka suka tidak suka mereka harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat surah 41 ayat 11. Surah 41 ayat ke-11. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tina taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan atau terpaksa. Jadi mau patuh mau terpaksa harus mengikuti perintah Allah. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Tapi bumi itu datang dengan patuh dan langit. Jadi dalam kehidupan ini ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak ada pilihan lain, mau tidak mau dengan terpaksa mereka harus mengikutinya. Contohnya malaikat. Tidak ada pilihan, tidak diberikan pilihan Allah. Ketika perintah mereka harus mengerjakan seperti malaikat. Kemudian seperti para nabi. Ketika Allah sudah perintahkan mereka mengikuti. Tapi bagi manusia seperti kita diberikan kebebasan dalam hal memilih, bisa mengikuti, bisa keluar dari aturan Allah. Maka kalau kita keluar dari aturan Allah, maka dimasuk kategori fasik. Fasik itu terjemahannya adalah seperti, kalau diterjemahkan secara bahasa, fasaqo artinya buah yang keluar dari kulitnya. Jadi dalam kehidupan ini manusia ada kulit, ada isinya, ada intinya. Nah, ibaratnya kalau seandainya kita sudah tidak melakukan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita keluar dari kulitnya, tidak mengikuti ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi saja juga mereka patuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tunduk baik suka maupun terpaksa. Maka kita lihat tadi orang-orang ahli kitab, mereka tidak tunduk apa yang telah disampaikan oleh para nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka saja menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti ada nabi setelah saya, maka kalian ikuti. Tapi apa yang mereka lakukan? Para pemuka-pemuka agamanya menghilangkan informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi kalau kita lihat di ayat ke-83. Afaghairallahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Jadi orang-orang Yahudi itu mencari agama selain Allah, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya baik suka maupun terpaksa, dan hanyalah kepadanya mereka dikembalikan. Jadi kita suka tidak suka apapun ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengaku aslam, agama Islam, maka serahkanlah diri kita totalitas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu bukti ketakwaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya bagaimana? Suka tidak suka, dia ketika itu memang sudah jawaban dari perintah Allah Subhanahu wa taala harus menyembelih anaknya, maka mau tidak mau dia tetap menyembelih anaknya. Ini salah satu bagaimana nabi-nabi sebelumnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan ahlul kitab, mereka tidak mau berserah diri kepada Allah dan apa ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi yang hidup bersama mereka ketika pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 84 ya. Qul amanna billah
wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita melihat juga bagaimana agama nabi-nabi sebelumnya, semuanya itu wa nahnu lahu muslimun. Agamanya adalah orang yang muslim, agamanya Islam. Maka ini menjadi jawaban bagi orang Yahudi dan Nasrani. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu membeda-bedakan para nabi. Contohnya orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Musa, akan tetapi tidak percaya kepada Nabi Isa. Orang Yahudi itu percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi itu mempercayai hanya Nabi Musa saja, Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak. Orang Nasrani mempercayai Nabi Musa, mempercayai Nabi Isa, tapi tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita selaku umat Muslim, agama Islam, agama yang kita Islam dan orang Muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengimani, kul amanna, beriman kepada apa? Kepada Allah dan kepada seluruh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari segi perbedaan di antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, ada sebagian nabi yang Allah berikan keutamaan, Allah berikan kelebihan. Contoh, kita melihat di tadabbur sebelumnya, di awal juz 3 bahwa para nabi itu ada yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, bahwa di sebagian nabi, di antara nabi yang lainnya Allah berikan keutamaan. Rasul-rasul itu kami berikan kelebihan sebagian mereka dari sebagian yang lain, para rasul. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang langsung Allah berikan dengannya, berfirman dengannya, dan sebagian lain ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat di antara Rohul Kudus. Ini salah satu bagaimana bahwa nabi itu harus kita yakini semuanya, walaupun dari sisi Allah mereka ada keutamaan yang berbeda. Salah satunya juga Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak-bapaknya para nabi. Tapi dari segi keimanan, kita tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kita harus meyakini dan mempercayai dari setiap nabi. Jangan seperti bagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu orang Nasrani, tadi saya katakan orang Yahudi hanya percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad tidak. Sedangkan orang Nasrani hanya percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah, kita bagi orang yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus meyakini di antara seluruh para nabi. Itulah tadi di Ali Imran ayat ke-84. Kemudian di ayat ke-85-nya, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka itulah tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi apapun amalan yang kita kerjakan ketika di dunia, bagi orang yang mengaku agama Islam, maka Allah akan berikan ganjaran di dunia dan akhirat kekalanya. Tapi bagi orang yang tidak mengakui agama Islam, ingkar kepada Allah, kafir, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tetap berikan balasan, tapi di dunia balasan itu tidak kekal sampai di akhirat. Jadi sebelumnya saya katakan
di ayat sebelumnya bahwa Allah itu balaman aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Di ayat sebelumnya ketika kita tadabbur ayat ke-76, balaman aufa, Ali Imran, balaman aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita juga melihat ayat sesudahnya, bahwa Allah itu melihat seseorang bukan dari orangnya. Kalau kita melihat dari orangnya, beda cara pandang Allah dengan manusia. Kalau Allah melihat seseorang itu dari ketaatannya, bukan dari orangnya. Kalau manusia menilai seseorang itu biasa sering dari orangnya. Contoh, seorang anak melakukan kesalahan karena orang tuanya ada memiliki rasa kasih sayang, sehingga kesalahan itu bisa tertutup dengan kasih sayangnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang beriman maupun tidak beriman, ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah tetap berikan ganjaran. Tapi bagi orang kafir, ganjarannya itu Allah berikan ketika di dunia, tidak kekal sampai akhirat. Bagi orang yang beriman, ganjarannya itu akan kekal sampai akhirat. Jadi walaupun seandainya orang beriman, dia melakukan kesalahan, ingkar kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, Allah tidak melihat, wah dia orang beriman, kalau gitu berikanlah keringanan. Tidak, Allah tetap melihat perbuatan yang ia kerjakan, amalannya, bukan dari segi orangnya. Kalau memang dia orang beriman melakukan kesalahan, dia tetap salah. Tapi kalau bagi manusia sering sekali memandang dari segi orangnya. Kenapa? Kalau seandainya melihat dari orangnya, sedikit saja melakukan keburukan, karena orang yang dipandang selamanya orang itu akan menjadi tidak baik. Karena yang dilihat orangnya, bukan perbuatannya. Tapi kalau kita melihat perbuatannya, maka kita akan terus menjaga silaturahmi atau menjaga hubungan baik kepada sesama manusia tersebut. Kalau kita hanya melihat dari segi perbuatannya, bukan orangnya. Inilah bagaimana Allah mengajarkan bahwa siapa yang sudah keluar dari Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirah, maka di akhirat semuanya Allah akan tolak apa yang mereka sudah kerjakan kebaikan di dunia. Akan tetapi apa? Di dunia mereka tetap mendapatkan kebaikan atas apa yang mereka kerjakan, akan tetapi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua yang mereka kerjakan tidak akan mendapatkan ganjaran sedikit pun di akhirat kelak. Ini saja Bu, mungkin sampai ayat ke-85. Silakan bagi ibu yang mau bertanya. Dari ayat ke-81 sampai 85. Saya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ikut di ayat yang ke 83 ya tadi ya Ustadz. Iya. Bahwa orang yang berpasrahkan diri kepada segala aturan Allah, seperti kita Ustadz kemarin itu berkurban. Apakah kalau orang yang tidak berkurban itu termasuk yang tidak berserah diri, Ustadz? Dan selanjutnya kita berkorban, apa balasan kita di akhirat nanti, Ustadz? Ya. Terima kasih, Ustadz. Yang pertama, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak melakukan kurban, apa kata baginda Rasulullah, jangan dekati masjidku. Bahwa ini salah satu sangat dianjurkan sekali keutamaan dari kurban tersebut. Bagi siapa yang mampu kemudian dia tidak melakukan kurban, maka jangan dekati masjidku. Salah satunya dari keutamaan dari kurban ini adalah bagaimana orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sedang kesusahan, mereka tetap bisa merasakan kebahagiaan ketika di bulan Aidil Adha. Ini salah satu keutamaannya. Jadi apakah bagaimana wujud kurban kita? Jadi kurban itu berkurban itu bukan sekedar jiwa, waktu, tapi ada harta banyak yang harus kita kurbankan. Ada waktu kita, bagaimana kita ketika kita belajar Al-Quran, memahami tafsir, itu bagian dari berkurban. Mengorbankan waktu kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang diberikan kelebihan harta, maka mereka mengorbankan harta mereka dengan berkurban hewan. Ada orang yang mengorbankan tenaga, membantu orang yang sedang kesusahan, mungkin mereka tidak memiliki materi. Itu bagian dari penyerahan diri, dan itu semua bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka bagi orang yang beriman, maka balasannya akan kekal sampai akhirat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu hanya balasannya di dunia saja. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah, di akhirat mereka tidak akan menjadi orang yang merugi karena mereka tidak temukan balasan tersebut di akhirat. Kemudian apa keutamaan dari orang yang melakukan ibadah kurban? Yang pertama, dalam hadis dikatakan dari setiap helai bulu itu, maka itu akan dapat menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang berkurban. Kemudian sebagian yang lain juga mengatakan bisa menjadi penyembatan atau jalan memudahkan kita melewati sirat di akhirat kelak. Itu salah satu keutamaan dari ibadah kurban. Jadi kalau ditanya, apakah ibadah kurban itu sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, yaitu sebagai wujud kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik Ustadz. Kemudian yang hewannya itu Ustadz, yang kurbannya itu, apakah dia di hari akhir itu seperti lembu atau kita berkorban apa saja hewan itu, apakah itu dimunculkan untuk keperluan kita di akhirat atau bagaimana Ustaz? Iya. Wallahu alam kepastiannya apakah dimunculkan di akhirat atau tidak, wallahu alam. Intinya binatang yang kita sembelih itu salah satu memudahkan bagaimana jalan sirat kita di akhirat kelak, memberikan keringanan kepada kita ketika kita melewati titik sirat. Mereka lah sebagai kendaraannya. Nah, bagaimana, apakah mereka ditumbuhkan seperti kambing lagi atau unta lagi atau sapi lagi? Wallahu alam. Kenapa? Karena orang yang berhak mendapatkan balasan ganjaran atau hukuman kebaikan dan keburukan ialah orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hewan itu tidak mendapatkan balasan, apakah hewan itu masuk surga atau neraka? Wallahu alam, karena mereka tidak diberikan balasan secara mutlak. Tapi ada seperti anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Nah, itu hanya tertentu saja sebagai kisah. Tapi kalau ditanya apakah binatang seperti ayam yang lainnya akan mendapatkan balasan, nah, itu belum tentu. Tidak ada masuk surga dan neraka. Kenapa? Karena mereka itu diciptakan sebagai pelengkap atau kebutuhan bagi kehidupan manusia. Contoh kuda masuk surga atau neraka, mereka itu diciptakan sebagai tunggangan memudahkan kehidupan manusia. Ayam diciptakan sebagai sarana untuk makan manusia. Nah, manusia yang diberikan akal itulah yang akan mendapatkan ganjaran baik dan buruknya. Jadi apakah mereka akan ditampilkan lagi di akhirat kelak? Wallahu alam. Intinya mereka tuh mempermudah jalan menuju sirat ketika kita melewati sirat, seperti itu. Baik Ustaz. Ada lagi yang mau tanya, Bu? Ya, Kalau Ustaz. tidak, ya, Bu. Iya, di ayat 84 dan 85, bentar saya. Iya, katakanlah kata Muhammad, kami beriman kepada semua Rasul. Jadi semua orang Islam itu beriman kan kepada Rasul. Cuman kata Ustadz itu yang orang Yahudi dan Nasrani hanya kepada Rasul tertentu. Apakah mereka memang beriman kepada, contohnya orang Nasrani hanya beriman kepada Nabi Musa ya? Musa. Kalau orang Nasrani Nabi Isa. Nasrani Nabi Isa dengan Nabi Musa ya, Ustaz. Kalau Nabi Adam, percaya juga tak? Nabi Adam alaihissalam ada. Ya. Mereka percaya. Kenapa? Karena asal-usulnya mereka tuh dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim naik ke atas, tapi kepada Nabi-Nabi sebelumnya mereka percaya. Tapi sampai di Nabi Muhammad mereka tidak percaya. Kenapa? Karena berbeda dari segi keturunan, satu bangsa Arab, satu orang Yahudi, orang dari Bani Israel. Mereka nggak mau kalau Nabi itu ada dari bangsa Arab. Karena Nabi-Nabi sebelumnya mereka percaya. Jadi mereka memilih-milih para Nabi. Walaupun Yahudi, bangsa Yahudi pun sama seperti itu. Apa Iya. hanya Nasrani saja? Orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu percaya kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya, tapi tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa,
tapi nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Terakhir gitu. Jelas. Sedangkan kalau kita sebagai orang yang beriman tidak membedakan antara Nabi satu dengan yang lainnya, kita harus mengimani pada seluruh para Nabi. Paham, Ustaz. Terima kasih. Ya, Bu. Ada lagi, Bu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai ayat 85 saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan sampai berikut ini akhir dari juz 3. Kita mau masuk ke juz 4. Ini masih kisah-kisah orang Yahudi dan Nasrani. Memang cukup panjang di dalam Quran. Karena Allah ingin menggambarkan bagaimana kedurhakaan mereka. Durhaka, tidak mau mengikuti perintah nabinya, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking panjangnya ayat ini, bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran agar kita tidak mengikuti bagaimana keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ditanya, bangsa apa yang paling terburuk di muka bumi ini? Jadi kalau ditanya, bangsa apa yang paling terburuk di muka bumi ini, adalah orang Yahudi dan Nasrani. Karena nabi-nabi sekalipun mereka bunuh. Nabi yang hidup bersama satu zaman dengan mereka bunuh. Itulah bangsa yang paling buruk, yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani. Sehingga digambarkan cukup panjang kisahnya dalam Quran, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi tidak membuat mereka sedikit pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan, umur yang panjang, kemudian nikmat yang lainnya, bagaimana itu semua membuat kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan menjalankan seluruh perintah Allah sebagaimana makna dari Islam. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang perintahnya melalui nabi-nabi yang diutusnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Inilah mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya, siapa yang mengambil agama selain Islam, sesungguhnya mereka wahuwa fil akhirati minal khasirin. Apa yang mereka perbuat ketika di dunia ini, maka sedikit pun di akhirat tidak akan terhitung sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.